أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kajian selama bulan Ramadan serta di awal bulan Syawal kita libur. Kembali kita melanjutkan pengkajian kita terhadap kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala yang wafat tahun 676 Hijriah. Masih dalam bab perintah untuk menjaga sunnah-sunnah adab-adab Islam. Terakhir pada hadis yang ke-9 tentang adab dalam makan. Kata beliau rahimahullah, at-tasi' anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bil aqil asabi'i was sahfa wa qala innakum la tadruna fi ayyihil barakah, rawahu Muslim. Dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilati jari jemari dan peralatan makan atau papiring, ya, di mana beliau bersabda, kalian tidak mengetahui di mana berkah dari makanan tersebut. Nah, sudah kita jelaskan pada pertemuan terakhir bahwasanya ketika seorang makan, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan keberkahan pada makanannya dengan syarat dia membaca basmalah, ya. Dan termasuk sunnah-sunnah dalam makan adalah membaca basmalah sebelum makan, di mana lafaz yang paling afdal adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini lafaz yang paling afdal dalam zikir sebelum makan. Seorang ketika tidak menyebut nama Allah Ta'ala dalam makan, maka setan akan hadir, ya, akan hadir dan makan bersamanya. Karena itulah langkah awal untuk mengusahakan turunnya berkah, karena ketika setan ikut makan maka keberkahan itu hilang dari awal. Dimana suatu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mau makan bersama sahabatnya, ya, tiba-tiba ada seorang yang nyelonong gitu, datang tiba-tiba, saya lupa apakah budak atau bukan, tiba-tiba dia datang ingin mencomot makanan tersebut tanpa membaca basmalah. Maka Nabi SAW menahan tangannya, ya, kata beliau, sesungguhnya setan, ya, dalam tanda kutip menunggangi orang ini, ya, memperalat orang ini, menggunakannya agar langsung mengambil makanan tersebut dan makan tanpa bismillah untuk menghilangkan keberkahan dari makanan kita. Maka saya cegah, ya. Maka ini menunjukkan bahwa ketika seorang sudah makan dari awal tanpa membaca basmalah, maka dari awal keberkahan tidak ada pada makanannya. Ya, dan itu bisa dia tutupi, dia bisa kembalikan keberkahannya kalau dia membaca bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Misalnya ada orang lupa membaca bismillah, lupa membaca bismillah, atau dia sengaja tidak baca bismillah, terus di tengah makan tiba-tiba dia menyesal, sudah masa tidak ada berkahnya, ya, maka dia membaca bismillahi fi awwalihi wa fi akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, ya, atau Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirihi, atau yang semakna dengannya, ya, dengan menyebut nama Allah di awal atau di akhirnya. Dia bisa mengembalikan keberkahan itu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirihi di tengah dia makan. Nah, kemudian kalau dia sudah membaca Bismillahirrahmanirrahim pada makanannya, maka Allah Ta'ala menurunkan keberkahan. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa keberkahan itu nazalat fi awsati ta'am, turun di tengah-tengah makanan. Yani di zaman Nabi SAW biasa makan, kadang di pondok pesantren juga, ya, pakai nampan misalnya berjamaah, ya. Maka turun makanan, keberkahan turun dari tengah. Karena itulah disunnahkan mulai makan dari pinggir. Mulai dari pinggir mendekat ke tengah. Kenapa? Karena selama di tengah-tengah belum diganggu, keberkahan turun terus, semakin banyak berkahnya turun. Kapan langsung makan, langsung bagian tengah diambil, selesai turun berkahnya, sudah selesai turun.
sudah ada turun lagi, jadi berkurang berkahnya. Ada berkah tapi kurang, karena itulah disunnahkan makan dari pinggir. Demikian pula kalau kita makan piring, kita sendiri pakai piring sendiri, maka usahakan makan dari pinggir, bukan dari apa? Bukan dari tengah-tengah, karena keberkahan itu turun di tengah makanan. Kalau langsung dihabiskan bagian tengahnya, stop, berkahnya turun. Ya, yang kita dapat ya berkah di situ saja. Maka disunnahkan makan dari pinggir. Ya. Kemudian berkah dari makanan ini Allah rahasiakan. Di bagian mana berkahnya tersebut? Memang turun di tengah, tapi kan secara apa namanya spesifik ya, secara tertentu di mana? Di bagian mananya berkah? Apakah di butiran nasi yang itu, atau mungkin di potongan tempe yang itu, atau di ikan bagian ikan yang itu? Kita nggak tahu di mana keberkahannya. Karena itulah Nabi SAW mengatakan apa? Setelah selesai makan, kata Jabir bin Abdullah, beliau menyuruh untuk menjilati jari jemari. Yani jangan sampai ada nasi yang sisa di sini, kemudian dicuci tangan, dan ternyata keberkahan makanan ada di nasi yang turun dicuci tangan tadi. Yani jangan biarkan ada makanan yang terbuang, tersisa, karena jangan sampai di situ berkahnya. Kata Nabi SAW, karena kalian tidak tahu di mana berkahnya. Ini jelas, kalian tidak tahu di mana berkahnya. Memang turun di makanan, tapi kalian tidak tahu secara spesifik di mana letak berkahnya. Maka jangan sampai makanan yang kalian buang tersebut, di situ berkahnya, dan kalian makan dalam keadaan minim berkah, atau bahkan mungkin berkahnya kalian tidak dapatkan. Ya. Kata Nabi SAW, atau kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW memerintahkan. Perintah di sini perintah sunnah, bukan perintah wajib. Ya, perintah di sini perintah sunnah, bukan perintah wajib. Karena semua perintah dalam adab makan, adab tidur, adab buang air, semua perintah dalam hal ini hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Jadi bukan perintah yang sampai dalam taraf wajib, tapi perintah dalam taraf sunnah. Nabi SAW memerintahkan, yakni menyunnahkan untuk menjilati jari jemari. Termasuk dalam kategori jari jemari penggantinya, yakni kalau seorang makan pakai sendok, ya demikian pula. Kalau ada makanan yang melekat di sendoknya, dijilatin sendoknya. Kalau dia makan roti, dia oleskan mentega, atau misalnya yang lain di pisau roti, maka jangan langsung dia bersihkan mentega yang ada di pisau roti tersebut. Itu dijilatin, karena nggak tajam kan, dijilatin. Atau diambil pakai tangan kemudian dimakan. Jangan dibuang begitu saja. Jangan sampai di mentega itu berkahnya. Jangan sampai di mentega itu berkahnya. Ya, dan demikian seterusnya. Iya. Jadi kata Jabir bin Abdullah, Nabi SAW menyuruh untuk menjilati jari jemari, wasafwa, dan juga piring. Ya. Maksudnya piring di sini yakni tidak mesti secara tekstual dijilat begitu. Jadi diambil saja yang apa namanya yang ada. Ya. Kadang kalau orang zaman dahulu kan tinggal kuah sedikit, diangkat piringnya baru dihirup. Ya, kalau tinggal kuahnya sedikit. Kuah juga sama. Jangan menyisakan kuah, karena jangan sampai berkahnya di kuah tersebut. Ya, di kuah tersebut. Iya. Ini hadis dalam riwayat Muslim. Wa fi riwayatillahu, dalam riwayat Imam Muslim, idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha falyumid ma kana biha min adhan wal ya'kulha wa la yad'aha lisyaitan. Kalau luqmah, kalau ada suapan atau makanan yang jatuh ke bawah, maka hendaknya dia mengambilnya, kemudian dia bersihkan kalau ada kotoran pada makanan tersebut, kemudian dia makan, dan jangan dia menyisakan untuk setan. Ya, karena makanan setan adalah makanan yang tidak dibaca padanya basmalah, ya, atau makanan yang jatuh, ya, dan padahal masih bisa dimakan. Dan setan sama seperti manusia, butuh makanan. Itulah yang membuat setan itu kuat untuk, yakni korin kita, setan yang senantiasa bersama kita, korin, ya, namanya korin. Setiap manusia memiliki korin, setan yang menyertai dia, yang selalu menyuruh dia untuk berbuat buruk. Nah, kuat tidaknya setan tergantung kamu kasih makan atau tidak. Kamu kasih makan dia atau tidak, kamu kasih minum dia atau tidak. Minum tidak baca bismillah, ya, minuman, ya, bukan hanya air, semua makanan dan minuman tidak menyebut nama Allah, maka dia ikut minum di situ, dia ikut makan di situ. Ya, kamu masuk ke dalam rumah tidak menutup pintu dengan membaca bismillah, dia juga bisa masuk ke dalam rumahmu. Ya, maka kuat tidaknya qarin yang menyertai seorang, dia setelah Allah Ta'ala, dia juga yang punya peranan di situ. Apakah dia yang memberikan tempat tinggal, membiarkan dia masuk ke rumahnya, memberikan dia makan, memberikan dia minum, sehingga kuat. Makanya kata Nabi SAW, jangan kalau ada makanan jatuh dan memang masih bisa dibersihkan, beda kalau memang jatuhnya di tempat-tempat yang sudah kotor. Makanya Nabi SAW, di antara kebiasaan beliau itu, beliau makan lesehan, kalau kita bilang sekarang, ya,
Ya, itu pun bukan pakai meja ya. Beliau beralaskan kulit, misalnya kulit onta atau yang semacamnya atau tikar-tikar, beliau makan di bawah. Ya. Bukan berarti tidak boleh pakai meja makan ya, tentu saja boleh. Ya, tentu saja boleh. Apalagi sekarang kan sudah pakai tegel orang, jadi kalaupun jatuh ya tegel bersih. Bisa dibersihkan gitu. Ya. Kalau di zaman dahulu kan tanah. Tanah kalau pakai meja makan baru tanah di bawah, jatuh langsung tanah, sudah kotor. Ya. Tapi beliau SAW selalu pakai alas. Maka kalau jatuhnya ke alas itu masih bisa dibersihkan. Masih bisa dibersihkan. Ya, maka ini perlu diperhatikan. Ketika jatuhnya kemana? Jatuhnya ke alas. Alasnya bersih, diambil, dibersihkan, kalau ada dimakan. Ya, yang seperti ini misalnya jangan diterapkan di pinggir jalan. Jatuh di aspal, jelas-jelas sudah kotor. Beda kan alas, pakai alas sama di aspal. Ya. Aspal sudah gimana, mau dicuci juga, disiram ya, orang larang di situ, mungkin sudah ada najis itu dan semacamnya ya. Tentunya beda kasusnya. Itu kan Nabi makan di meja makan ada alasnya, jatuh tidak terlalu kotor karena ada alas. Kita juga sekarang mungkin di rumah jatuh ke tegel tidak terlalu kotor, ya, masih bisa dibersihkan. Tapi kalau di luar di ruangan terbuka, jatuh di pasir, jatuh di mana, kemudian dikatakan ambil bersihkan baru dimakan, itu masalah lain. Ya, karena ada faktor kesehatan kan begitu. Itu masalah lain, tidak bisa langsung diterapkan begitu juga. Ya, tergantung jatuhnya di mana. Ya. Jadi kata Nabi SAW hendaknya diambil. Ya, kalau ada kotoran dibersihkan baru dia makan, jangan dia tinggalkan untuk setan. Wala yamsah yadahu bil mindil hatta yalqa asabiyahu. Jangan dia mengusap tangannya dengan mindil itu handuk-handuk atau kain pencuci tangan, kain pengelap tangan. Nah, di zaman Nabi SAW sudah ada seperti itu, cuci tangan baru dilap. Apakah sekarang tisu atau memang kain untuk melap tangan setelah makan. Jangan dia mengusap jari jemarinya dengan mindil, dengan kain sampai dia menjilati kalau memang ada makanan di situ. Kalau tidak ada, tidak perlu dijilatin. Jadi tidak juga kita katakan secara tekstual ya bahwa tangannya bersih dijilatin. Enggak perlu dijilatin kalau memang ada makanan. Kalau sudah bersih dari awal ya tidak perlu dijilatin. Kan sebabnya jelas, dijilatin kalau ada makanan. Kalau bersih, jangan tangannya bersih dijilatin, tidak perlu. Ya, nanti kalau bersih tidak perlu dijilatin. Itu maksudnya. Fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihil barakah. Karena dia tidak tahu di mana makanannya itu, di bagian mana dari makanannya ada berkah. Dan juga di antara sunnah-sunnah berkenaan dengan makan adalah mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Iya. Pernah Nabi SAW habis buang air kecil, setelah itu keluar dihidangkan makanan. Iya, dihidangkan makanan. Maka beliau SAW dikatakan, ya Rasulullah, apakah anda tidak berwudu? Ya, kata Nabi SAW, memangnya saya mau sholat saya harus berwudu? Jadi tidak perlu wudu kalau mau makan. Kemudian dalam hadis lain beliau mengatakan, minas sunnati al-wudu'u qabla ta'am wal wudu'u ba'dah. Termasuk sunnah berwudu sebelum makan dan berwudu setelah makan. Kata para ulama, wudu yang dimaksud di sini adalah wudu secara bahasa, bukan wudu secara istilah yang kita tahu. Wudu sebelum sholat bukan. Wudu secara bahasa adalah mencuci sebahagian anggota tubuh. Kata para ulama, maksudnya di sini adalah termasuk berkah atau termasuk sunnah adalah mencuci tangan sebelum makan dan mencuci tangan setelah makan. Jadi wudu yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah mencuci tangan yang akan dipakai makan. Ya, ini dari sunnah-sunnah berkenaan dengan makanan. Wa fi riwayatil lahu inna syaitana yahduru ahadakum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'amih. Sesungguhnya setan selalu menyertai kalian pada semua aktivitas kalian, termasuk ketika makan. Ketika makan, ketika tidur, ketika masuk rumah, ketika keluar rumah, ketika berhubungan dengan istrinya, ketika semuanya. Qarin selalu ada bersama dirinya, menyertai dia, ya, ikut melakukan apa yang dia lakukan kalau dia tidak membaca basmalah pada semua amalannya. Karena itulah disunnahkan membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, pada semua amalan-amalan baik secara umum. Ya, secara umum, termasuk perkara-perkara mubah, perkara-perkara duniawi. Ya, selama hal itu bukan amalan makruh atau amalan haram, ya, selama itu mubah, maka disunnahkan membaca basmalah sebelumnya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa idza saqatat min ahadikumul luqmatu falyumit ma kana biha min adza falyakulha wa la yada'ha lisyaitan. Kalau ada makanan jatuh,
ya, makanan kalian yang jatuh, maka dia ambil, dia bersihkan kotorannya, kemudian dia makan, dan jangan dia sisakan untuk setan. Ya, sekali lagi di sini tentunya dipungut kalau memang masih memungkinkan dimakan. Dari sisi kesehatan dan seterusnya masih memungkinkan. Kalau tidak, maka tentunya jangan. Ya, kalau memang bisa mengganggu kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Ini tambahan penjelasan dari hadis yang ke-9. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, al-ashir, hadis yang ke-10. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimau'izah. Hadis yang ke-10 dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu hari Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami memberikan wejangan, memberikan nasihat kepada kami. Faqal, beliau berkata, ayyuhan nas, innakum mahsyuruna ila Allah ta'ala hufatan uratan ghurla kama bada'na awwal khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Kata Rasulullah SAW, wahai sekalian manusia, kalian nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan kepada Tuhan kalian, kepada Allah Ta'ala, dalam keadaan hufat, bertelanjang kaki, urat, bertelanjang pakaian, yakni tidak ada pakaian sehelai pun, gurlan, tidak berkhitan, yakni kembali seperti kondisi ketika dia lahir. Ya, cuman fisiknya tetap fisiknya orang dewasa. Ya, tapi kondisinya persis sama seperti dia lahir. Lahir tidak berkhitan, lahir tidak memakai alas kaki, lahir tidak pakai pakaian sehelai pun. Ya. Kalian akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Di padang mahsyar, laki-laki, perempuan kumpul semua, tidak ada yang beralas kaki, tidak ada yang berpakaian, tidak ada yang dikhitan, semuanya kembali kepada Allah sebagaimana awalnya. Kemudian beliau membaca ayat dalam surah Al-Anbiya ayat 103, demikianlah, ya, demikianlah kami memulai penciptaan awal kali dan kami akan mengulanginya, yakni dikembalikan lagi dari awal. Sebagaimana dulu kalian tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada, awalnya dari sperma, kemudian menjadi darah, segumpal daging sampai keluar dari perut ibu kalian. Maka demikian pula pada hari kiamat kalian sudah mati. Ya, kalian sudah mati, Allah hidupkan kembali kalian, ya, dari kubur-kubur kalian. Sebagaimana kami memulai penciptaan awal kali, nu'iduhu, kami akan mengulangi penciptaan itu. Sebagaimana dulu kami menciptakan kalian setelah sebelumnya kalian tidak ada, maka demikian pula hari kiamat kami akan membangkitkan kalian setelah kalian mati. Itu penciptaan yang kedua. Wa'dan alaina, kami janji akan melakukan hal itu, kata Allah. Janji dari kami akan melakukannya. Inna kunna fa'ilin. Ya, maka jangan sekejap pun berpikir bahwa tidak ada hari kebangkitan. Allah berjanji. Ya, sebagaimana kami memulai penciptaan di awal kali, kami akan mengulanginya, kata Allah. Wa'dan alaina, kami berjanji akan melakukan itu. Pasti kami akan melakukannya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna awwalal khalaiq yuksa yaumal qiyamati Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa manusia yang pertama kali diberikan pakaian pada hari kiamat adalah Nabi Ibrahim. Adalah Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Ala, dan beliau sebagaimana sudah diketahui punya keutamaan yang besar. Ya. Beliau adalah nabi dan rasul terbaik kedua setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, dua-duanya Khalilur Rahman. Ya, dua-duanya Khalilur Rahman. Ya. Dan beliau adalah bapak moyangnya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad SAW tidak pernah disuruh untuk mengikuti agama siapapun kecuali mengikuti agamanya Nabi Ibrahim, bapak moyangnya beliau, nenek moyangnya beliau. Ya, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami mewahyukan, memerintahkan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang bertauhid. Ala wa innahu sayuja'u birijalin min ummati fayu'khadhu bihim dzata shimal. Ketahuilah, di sini sisi pendalilannya Imam Nawawi menunjukkan pentingnya menjaga ajaran-ajaran Islam, sunnah-sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai dalam adab-adab kayak makan tadi disuruh dijaga. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sesungguhnya akan ada sekelompok laki-laki, sekelompok dari umatku. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan a'rifuhum wa ya'rifunani. Saya kenal mereka dan mereka pun kenal saya. Jadi pernah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW ketika di dunia. Ya.
fayu'khadhu bihim dzata shimal. Tiba-tiba mereka diambil, ya, dipisahkan dari umatku yang lain dari sebelah kiri mereka. Disebutkan pada hari kiamat bahwa ketika manusia bangkit pada hari kiamat itu bangkit dalam keadaan kehausan luar biasa karena tidak pernah minum bertahun-tahun, beratus-ratus tahun. Ada yang sudah berabad-abad dalam apa? Ya, di dalam kubur. Ya, dari dahulu kan, dari zamannya Nabi Adam sudah ada di kubur, sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Ya. Sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Ada yang kita sudah meninggal 100 tahun lalu, sampai sekarang belum bangkit-bangkit. Ya. Kita juga kalau meninggal sekarang belum tentu 100 tahun ke depan kita bangkit, belum tentu. Kita belum tahu kapan hari kebangkitan. Maka tinggal dalam kubur dalam jangka waktu yang sangat lama. Ketika bangkit, yang pertama mereka rasakan adalah kehausan, yang luar biasa kehausan. Ya. Belum lagi ketika mereka kehausan, maka yang pertama kali, ya, Allah Subhanahu wa taala mengirim mereka, mengarahkan mereka kepada nabinya masing-masing, kelompok nabinya masing-masing, di mana setiap nabi memiliki telaga untuk minum umatnya. Setiap nabi punya telaga, namun telaga yang paling besar adalah telaganya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika bangkit, semua umat akan datang ke telaga nabi yang masing-masing. Sudah tahu jalurnya masing-masing. Ini nabi ini pengikutnya ke sana, Nabi Musa ke sana, Nabi Ibrahim ke sana, ya ikut umatnya Nabi Muhammad SAW yang mau minum sini semua. Nah, ketika mereka mendekat ke telaga Nabi SAW, beliau melihat orang-orang itu, beliau kenal dia dan mereka pun beliau kenal mereka dan mereka pun kenal Nabi SAW. Ya, tiba-tiba orang-orang itu dihalau, tidak boleh minum di telaga Rasulullah SAW, tidak boleh, dilarang. Fa'akul, maka saya berkata, ya Rabbi ashabi, wahai Tuhanku, itu sahabatku, saya kenal dia ketika masih hidup. Dia memeluk agama saya, dia masuk Islam. Kenapa diusir? Kenapa diusir? Itu sahabatku, ya Allah, saya kenal mereka. Fayuqal, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Kamu taunya cuma sampai kamu meninggal. Memang kalau pas kamu meninggal, mereka masih muslim, ya. Tapi setelah kamu meninggal, kamu tidak tahu lagi apa yang terjadi pada mereka, ya. Ini jelas menunjukkan bahwa ketika Nabi Muhammad SAW sudah meninggal, beliau tidak tahu lagi apa yang terjadi di belakang. Nabi SAW tidak tahu perkara gaib. Nggak tahu ada yang datang kemudian minta di kuburnya, mana beliau tahu, ya. Tidak bisa menjawab doa, jangankan menjawab doa, mendengar doa saya tidak bisa. Buktinya ada sebagian orang yang ketika beliau meninggal itu orang muslim, ternyata setelah beliau meninggal dia murtad dan Nabi tidak tahu, ya. Maka setelah Nabi Muhammad SAW, beliau tidak tahu lagi kejadian apa yang ada di atas tanah, tidak ada, ya. Setiap kali ada yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi SAW, malaikat yang mengantarkan salamnya ke kubur Nabi SAW. Ini umatmu mengucapkan salam kepadamu, Nabi balas. Bukan Nabi mendengarkan suara salamnya, bukan. Tapi apa? Malaikat yang mengantarkan kepada Nabi SAW ucapan salawat dan salam dari umat Nabi SAW untuk beliau. Maka disebutkan, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu. Apa yang mereka lakukan sepeninggal kamu? Disebutkan, fayuqalu li innahum la yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraqtahum. Mereka itu murtad sepeninggalmu, sejak engkau meninggalkan mereka, ya. Ketika itu, fa'aqulu kama qala al-abdus salih, saya pun berkata seperti ucapan hamba Allah yang saleh, yakni Nabi Isa alaihissalam, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, ila qaulihi al-azizul hakim, ya. Ya Allah, aku menjadi saksi atas mereka bahwa mereka muslim. Kapan? Ketika saya masih hidup, saya menjadi saksi, ya. Falamma tawaffaitani, ya, ketika engkau sudah mewafatkan saya, apa ayatnya? Fa innaka antar raqibu alaihim, gitu ya. Falamma tawaffaitani kunta antar raqibu alaihim, ya. Engkau ketika saya sudah wafat, ya Allah, engkau yang mengawasi mereka. Saya tidak bisa lagi bersaksi tentang mereka, apa yang mereka lakukan sepeninggal saya tidak tahu lagi. Yang saya bisa bersaksi adalah ketika saya masih hidup. Makanya saya kenal mereka umat saya. Tapi ketika Allah mengatakan, enggak, memang waktu kamu hidup mereka muslim, tapi sepeninggal kamu mereka murtad, ya. Nah, ini lihat bagaimana ini, walaupun dalam konteks kemurtadan, karena memang di zaman Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau meninggal ada orang-orang yang murtad segelintir, terhitung pakai jari orang-orang murtad ini.
Jadi di zaman Nabi dia sahabat, betul, sahabat. Tapi ketika Nabi SAW meninggal, ada segelintir orang yang murtad, yang kemudian diperangi di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ya, ada sebagiannya yang masuk Islam kembali, ada yang tetap murtad ketika Nabi Muhammad SAW meninggal. Nah, orang-orang segelintir inilah yang disebutkan di sini. Sisi pendalilan Imam Nawawi berkenaan dengan hadis ini adalah, walaupun ini konteksnya dia murtad setelah Nabi SAW meninggal, tapi ini menunjukkan kepada kita bahayanya meninggalkan ajaran Nabi SAW setelah beliau meninggal. Yani beliau sudah menentukan semuanya nih, meninggalkan Quran, hadis dengan semua macam tuntunan-tuntunan hidayah, mulai dari tidur sampai tidur lagi, makan, urusan ini, urusan kenegaraan, urusan rumah tangga, urusan hukum, urusan ini, semua Nabi SAW sudah tuntunkan. Kemudian beliau meninggal. Ya. Maka siapa yang meninggalkan ajaran Nabi SAW, meninggalkan ajaran Nabi SAW setelah beliau wafat, maka sedikit banyak dia akan terkena ancaman ini. Karena itulah orang-orang yang meninggalkan ajaran Nabi SAW, ya, sedikit banyak dia akan terhalau dari meminum minum air dari telaga Rasulullah SAW, telaga Al-Kautsar yang airnya berasal dari sorga, yang cukup minum satu teguk darinya tidak akan haus lagi selama-lamanya. Ya, yang airnya lebih putih dibandingkan susu, lebih manis dibandingkan madu, ya, yang bejana-bejananya seperti bintang di lautan banyaknya, bintang di langit banyaknya, ya, tidak perlu ngantri, semua dapat. Ya, maka meninggalkan ajaran Nabi SAW, meninggalkan sunnah-sunnah Nabi SAW yang sudah beliau tuntunkan, setelah tahu bahwa ini ajaran kemudian ditinggalkan, maka ini hati-hati. Ya, jangan sampai pada hari kiamat dia termasuk ini sahabat Nabi saja ini, ya, sahabat Nabi SAW, tapi ketika Nabi meninggal dia murtad, ya, meninggalkan ajaran Nabi SAW, tidak boleh minum. Padahal Nabi kenal dia secara personal. Apalagi orang-orang yang datang belakangan. Memang tidak sampai dalam konteks murtad, tapi ada kesamaannya, yaitu apa? Sama-sama meninggalkan ajaran Nabi SAW yang beliau sudah ajarkan, maka itu terancam untuk tidak minum dari telaga Rasulullah SAW pada hari kiamat. Iya. Kata Imam Nawawi rahimahullah, muttafaqun alaih, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Beliau menafsirkan kata dalam hadis gurlan ay ghairu makhtunin, bahwa yang maksud dengan gurlan dalam hadis yakni dalam keadaan tidak berkhitan. Wallahu taala alam bisawab. Iya, ini selesai hadis yang ke-10. Masuk belum? 5 menit. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala al-hadi asyar, hadis yang ke-11. An Abi Sa'id Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu annahu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadfi. Dari sahabat Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu anhu, kunyah beliau Abu Sa'id, beliau berkata Rasulullah SAW melarang dari al-khadfi. Khadf itu melempar dengan batu kerikil kecil, ya. Maksudnya melarang dari melempar dari batu kerikil kecil, yakni dalam perang. Dalam perang tidak boleh melempar pakai batu kerikil kecil, ketapel begitu, tidak boleh, ya. Tidak boleh dalam perang. Ini perang melawan orang kafir, ya, bukan sesama, bukan tawuran atau perang antar ini, bukan. Itu kan jelas haramnya. Ya, itu mau pakai batu, pakai apa, tidak boleh melukai sesama muslim. Kalau sesama saudara muslim, tidak boleh berantem bagaimanapun ininya keadaannya. Yang dimaksud di sini, ketika perang melawan orang kafir, tidak boleh pakai ketapel dengan batu kecil atau kelereng atau yang semacam, tidak boleh. Jelas? Tidak boleh. Itu jadi senjata. Kenapa kata Nabi SAW? Wa qala innahu la yaqtulus sayd. Atau misalnya berburu. Ketika berburu jangan pakai ketapel. Jangan pakai apa? Ketapel. Ya. Wa qala innahu la yaqtulus sayd wa la yanqa'ul adwa. Kenapa? Karena batu kerikil kecil seperti itu tidak bisa membunuh sayd. Hewan buruan. Yani kalau kamu sekedar ingin menghentikan dia kabur terus kamu dapat, kamu sembelih, masih bagus. Tapi kalau kamu lempar itu hewan burung atau yang semacamnya, ya, kemudian dengan seperti itu tidak membunuh, cuma menyiksa. Ya, kalau jatuh kamu dapat, kamu sembelih, bagus. Tapi kalau kamu cuma jatuhkan dia terus kamu tinggalkan sampai dia mati kesakitan, itu menyiksa. Ya kan? Itu menyiksa. Ini kalau kamu berburu langsung yang mematikan. Kalaupun tidak mematikan, hanya untuk menghentikan gerakannya, ya cari setelah itu baru sembelih kalau masih sempat. Kalau enggak, ya yang seperti ini hukumnya tidak dianggap sebagai sembelihan, ya, matinya bisa mati bangkai, karena sama seperti
dipukul, dibunuh dengan benda tumpul. Ya, kerikil kan benda tumpul, kelereng benda tumpul. Nah, ini kata beliau SAW, itu tidak membunuh hewan buruan dan juga tidak bisa membunuh musuh. Yani kalau perang orang kafir, cuman menyakiti tapi tidak membunuh. Ya. Nah, wa innahu yafqa'u lain, itu bisa merusak mata. Ya, wa yaksirul sin, bisa mematahkan gigi. Tidak ada gunanya semua itu, menyiksa. Ya. Yani kalau berperang melawan orang kafir, yang seperti ini tidak dibenarkan. Senjata-senjata yang melukai mata toh gitu. Jelas ya? Atau mematahkan gigi. Yang seperti ini tidak. Apalagi demikian pula berburu hewan. Yang seperti ini hanya apa ya? Murni menyiksa, bukan kalau mau berburu atau berperang melawan orang kafir yang sifatnya memang ya membunuh. Ya, bukan sekedar menyiksa atau memutilasi atau yang semacamnya. Nah, ini termasuk apa namanya? Sunnah-sunnah Nabi SAW dalam berburu, dan ini penjelasannya tentunya di pembahasan fikih ya, tentang fikih said, hukum berburu, bagaimana fikihnya, ini dibahas di sini. Kita tidak bahas intinya. Intinya adalah Nabi SAW melarang untuk berburu dengan cara al-khazf, yakni melempar batu atau mungkin benda-benda tumpul atau yang semacamnya, tidak boleh. Nih, karena kalau hewannya mati, itu hukumnya hukum bangkai, karena sama seperti dipukul mati begini, dipukul dengan benda tumpul. Ya, makanya kalau berburu hendaknya menggunakan benda tajam. Pelurunya peluru tajam, bukan peluru tumpul. Karena kalau tumpul, bisa jadi dia mati karena pukulan benda tumpul itu di kepalanya atau di badannya, kemudian mati, kan begitu. Bukan karena apa mengiris, menembus begitu, tapi dia kayak ayam kita pukul kepalanya begini, nah ini benda tumpul mati. Nah, sama seperti begitu. Bisa jadi dia mati karena hantaman benda tumpulnya, bukan karena ketajamannya. Karena itulah para ulama mengatakan selayaknya kalau membunuh atau berburu hewan buruan itu dengan yang tajam, bukan yang tumpul. Ya, karena kalau mati karena tumpul itu sama seperti hewan yang kejatuhan bangunan ya, yang tersebut dalam Al-Quran. Ya, itu jatuhnya mati bangkai, jatuhnya mati bangkai. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini berkenaan dengan sunnah Nabi SAW dalam berburu, dan demikian pula dalam peperangan. Ya, wallahu alam bisawab. Insyaallah taala kita lanjutkan satu hadis lagi yang terakhir dalam bab ini sebelum masuk di bab yang ke-17. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.